فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihi Al-Husna, karya tulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita telah selesai membaca kaidah yang kelima dari kaidah sifat. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala al-Qawaid al-Khamisa as-sifat al-thubutiyyah tanqasimu ila qismayn ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزال ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعزة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم شاء لم يفعل، كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القاعدة السادسة، kaidah yang keenam. Yalzamu fi isbati as-sifati at-takhalli an mahdhuraini 'azimaini. Diharuskan dalam menetapkan sifat at-takhalli, bersih, bebas dari dua perkara besar yang terlarang. Diharuskan dalam menetapkan sifat-sifat terbebas dari dua perkara terlarang yang besar. Ahaduhuma, salah satu dari dua perkara terlarang itu at-tamtsil, menyamakan. Wasani, yang kedua, at-takyif, membagaimanakan. Jelas bedanya? At-tamtsil, menyamakan. Seperti ucapan saya, tangan ini sama dengan tangan ini. Dan sana ada tashbih. Tashbih, memiripkan, serupa, artinya tidak sama. Baik. Dan para ulama seringkali menyebutkan kalimat tamtsil karena nas datang dalam sebutan tamtsil, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti dengan Allah sesuatu apapun. Tamtsil. Kalau takyif, membagaimanakan. Tamtsil, barakallahu fikum, menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada. Itu tamtsil. Kalau takyif, membagaimanakan, menghayalkan, menggambarkan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Bahwa Allah besar, begini. Dengan sesuatu yang tidak ada. Ini takyif, membagaimanakan. Dan kedua-duanya barakallahu fikum mahdhurain, dua hal yang terlarang, azimain, yang besar.
Mengapa? Dikarenakan keduanya adalah bentuk pengingkaran terhadap sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa'ammat tamthilu, adapun mempermisalkan, fahuwa i'tiqadul mutsbiti annama asbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhluqin. Adapun mempermisalkan, yaitu orang yang mengisbatkan, yaitu keyakinan orang yang mengisbatkan apa-apa yang dia tetapkan dari sifat-sifat Allah Ta'ala seperti sifat makhluk, sama dengan sifat-sifat makhluknya. Saya ulangi, bahwa i'tiqadul mutsbiti, keyakinan orang yang mengisbatkan, menetapkan, annama asbatahu min sifatillah, bahwa apa yang ia tetapkan dari sifat-sifat Allah itu mumathilun li sifatil makhluqin, sama dengan sifat-sifat makhluk. Wa hadha i'tiqadun batilun, dan ini adalah keyakinan yang batil. Bidalil sam'i wal aql, berdasarkan dalil sam' dan aql. Apa dalil sam'? Nafs Al-Quran dan Sunnah. Amma sam'u, adapun dalil sam', faminhu qawluhu ta'ala, maka di antara dalil tersebut ucapan Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Maka ini sudah selesai, cukup bagi orang yang merasa puas dan mengerti dengan apa yang Allah katakan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang semisal Allah. Artinya tidak boleh kita permisalkan apapun sifat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sifatkan dirinya dengan apa-apa. Tidak boleh. Apakah itu tangan, apakah itu mata, apakah itu wajah, apakah pendengaran, penglihatan, pengetahuan, rahmat, kasih sayang. Maka itu semua adalah sifat untuk Allah, dan sifat-sifat itu tidak ada samanya. Tidak ada yang menyamainya. Nah, wa qawluhu, dan ucapan Allah, afaman yakhluqu ka'an la yakhluqu afala tadhakkarun, apakah yang bisa menciptakan sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Sama enggak? Tidak sama. Yaitu tidak boleh kita mengatakan Allah sang pencipta seperti yang dicipta. Orang yang mengambil pelajaran tidak akan menyamakan bahwasanya Al-Khaliq, Allah sang pencipta, sama seperti yang ia ciptakan. Tidak mungkin. Sehingga orang yang mengatakan bahwa yang saya pahami dari tangan ya seperti ini, sudah salah besar. Kenapa? Karena yang mencipta tidak mungkin sama dengan yang dicipta. Yang mengatakan bahwa saya tidak mengerti yang namanya pendengaran kecuali seperti yang saya rasakan ini, maka itu salah. Kenapa? Karena tidak sama yang mencipta dengan yang dicipta. Nah, wa qawluhu, dan ucapan Allah, hal ta'lamu lahu samiyya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya, Rabb pencipta langit dan juga bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, sembahlah dia, bersabarlah dalam menyembahnya. Apakah kamu tahu ada yang sama dengannya? Ada nggak yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak ada yang sama. Nah, wa qawluhu, dan ucapan Allah, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Maka dari sini tidak boleh seorang pun menyamakan Allah dengan satupun dari makhluk. Apakah itu makhluk dari kalangan manusia atau dari kalangan binatang? Tidak boleh. Karena tidak sama yang mencipta dengan yang dicipta. Kapan seseorang menyamakan Allah dengan makhluk? Kapan seseorang menyamakan Allah dengan sifat makhluk, maka dia telah terjatuh dalam pengingkaran ayat-ayat yang disebutkan tadi. Dia menyelisihi ayat-ayat yang disebutkan ini.
Wa amma al-aqlu, adapun secara logika, kami wujuhin, maka dari beberapa sisi bahwasanya yang mencipta tidak sama dengan yang dicipta. Al-awwal, yang pertama, annahu qad ulima bid-darurati anna baina al-khaliqi wal makhluqi tabayunan fi dzati. Bahwasanya telah diketahui dengan secara darurat, yaitu secara pasti, bahwa antara sang pencipta dan yang dicipta makhluk ada perbedaan dalam zatnya. Berbeda. Yang dicipta makhluk zatnya berbeda dengan zat yang mencipta. Apabila zatnya saja beda, maka tentu sifatnya juga akan berbeda. Nah, wa hadza yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun fi sifati. Kalau memang zatnya berbeda, hal ini mengharuskan bahwa akan ada antara keduanya perbedaan pada sifat. Zat yang berbeda mengharuskan sifat yang berbeda. Nah, zat yang berbeda mengharuskan adanya sifat yang berbeda. Saya kasih contoh. Kayu biasa dengan kayu hitam. Sama-sama kayu, tapi jenisnya berbeda. Kayu biasa barakallahu fikum dan kayu hitam. Kayu hitam warnanya lebih dominan ke warna hitam. Dan orang tahu bahwa yang kalau dibilang kayu eboni atau kayu hitam itu keras, kuat. Beda dengan kayu seperti ini. Apalagi kalau hanya untuk ngepak-ngepak packingan, wah, gampang patah. Beda zatnya sehingga ada perbedaan sifat. Walaupun sama-sama kayu. Tapi tatkala zatnya berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Sifat yang ada pada kayu hitam lebih kuat. Sementara sifat yang ada pada kayu selain itu lebih lemah. Maka tentu barakallahu fikum Allah lebih pantas untuk kita katakan sifat yang ada pada Allah itu lebih bagus, lebih sempurna dibandingkan sifat yang ada pada makhluk. Walaupun kita katakan sama-sama sifatnya mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi tatkala zatnya berbeda, maka pendengarannya berbeda. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah mendengarkan bisik-bisikan seseorang. Adapun pendengaran makhluk, walaupun sama-sama pendengaran, tidak akan mendengarkan apa yang dibisikkan oleh orang di luar sana. Adapun Allah mendengarkan dari atas langit yang ketujuh. Nah, lianna sifata kulli mawsufin taliqu bihi, karena sifat setiap yang disifati itu layak sesuai dengan yang disifati. Tangan orang, tangan simpanse. Tangan gorila, tangan monyet. Semuanya tangan. Modelnya berbeda-beda. Tangan manusia yang layak, yang terbenak di pikiran kita yang seperti ini. Tangannya simpanse, tangannya gorila, tangannya orang utan, tangannya monyet yang terbayang banyak bulunya. Gitu. Kaki orang, kaki monyet, kaki gorila, simpanse, dan seterusnya. Yang terbayang barakallahu fikum, kaki manusia seperti ini. Jari-jarinya pendek. Begitu dikatakan kaki monyet, maka yang terbayang adalah kakinya kayak tangan. Panjang jari-jarinya. Karena kakinya dipakai untuk menggenggam. Supaya tidak jatuh kalau manjat. Layak dengan zatnya. Tayyib. Lianna sifata kulli mawsufin ta'liqu bihi. Karena sifat setiap yang disifati itu sesuai dengannya. Sesuai dengannya. Kama huwa zahirun fi sifatil makhluqati al-mutabayyinati fi dzawati. Sebagaimana hal itu nampak dalam sifat-sifat makhluk yang berbeda-beda zatnya. Faquwatul ba'ir masalan ghairu quwwatid durrah. Sebagai contoh, kekuatan onta tidak sama dengan kekuatan semut. Walaupun semut dikatakan mampu membawa beban 10 kali lipat dari beban tubuhnya.
Dikatakan semut adalah makhluk kuat, terkuat katanya. Kenapa? Dia mampu membawa beban 10 kali lipat dari beban tubuhnya. Namun kekuatannya semut apakah bisa dibandingkan dengan kekuatan onta? 1000 semut bisa dibawa oleh onta. Sehingga kekuatan onta tidak bisa disamakan dengan kekuatan semut. Walaupun kita katakan kekuatan onta, kekuatan semut. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث, apabila nampak perbedaan antara makhluk-makhluk bersamaan dengan samanya pada kemungkinan dan ada kemunculannya, fadhuhur tabayun bainahuma, fadhuhur tabayun bainaha wa bainal khaliq ajla wa aqwa, maka nampaknya perbedaan antara sifat-sifat makhluk dan sifat al-khaliq itu lebih jelas dan lebih kuat. Perbedaannya lebih jelas dan lebih kuat, kentara. Nah, sehingga apabila ini pada makhluk saya jelas, maka tentu sifat itu juga lebih jelas berbeda dengan apa yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani, contoh yang kedua atau sisi yang kedua. Kaifa yakunu ar-rabbu al-khaliqu al-kamilu min jami'il wujuhi musyabihan fi sifatihi lil makhluqil marbubil naqisil muftaqir ila man yukammilu. Bagaimana mungkin Ar-Rabb, Sang Pencipta yang maha sempurna dari seluruh sisi, serupa pada sifat-sifatnya dengan makhluk yang dibesarkan atau dipelihara oleh Allah, An-Naqis yang penuh kekurangan, Al-Muftaqir yang penuh kebutuhan, ila man yukammilu, kepada sosok yang menyempurnakan kekurangannya itu. Contohnya barakallahu fikum, kita manusia makhluk, sebagaimanapun kemampuan kita, sebagaimanapun kecukupan kita, sebagaimanapun kekayaan kita, masih butuh kita kepada orang miskin. Sahih. Orang kaya paling butuh kepada orang lain. Orang kaya adalah orang yang paling miskin kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa tanam padi sendiri. Dia tidak bisa tanam sayur sendiri. Bahkan kebutuhannya lebih banyak. Butuh tukang cuci, butuh yang pelihara anaknya, babysitter, butuh sopir, butuh satpam, butuh yang atur keuangan, butuh ini, Masya Allah. Semakin kaya, semakin banyak kebutuhannya. Menunjukkan semakin dia tidak bisa bekerja sendiri. Beda barakallahu fikum dengan seorang yang petani. Dia miskin, tapi kebutuhannya kepada orang lain sedikit, terbatas. Tidak seperti orang kaya. Nah, syahid di sini barakallahu fikum, apakah mungkin kita samakan zat yang maha sempurna dari seluruh sisi dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan? Tidak akan mungkin. Sehebat apapun seorang makhluk, maka dia tetap butuh. Seperkasa apapun seorang laki-laki, tetap butuh perempuan. Secantik apapun seorang wanita, butuh dipuji. Coba lihat cantik kalau dipuji. Loyo ya. Nah, secantik apapun seorang wanita, butuh seorang suami. Untuk apa kecantikannya kalau tidak ada pasangannya? Nah, dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, wa hal istiqad dzalika illa tanaqqus bihaqqil khaliq. Dan tidakkah meyakini adanya kesamaan antara makhluk dan juga al-khaliq itu adalah bentuk perendahan untuk Allah? Kalau kita katakan Allah sama dengan makhluk, bukankah itu adalah bentuk pelecehan untuk Allah? Fa inna tashbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisa. Karena menyerupakan antara sesuatu yang sempurna dengan yang kurang, itu akan menjadikan yang sempurna tadi menjadi kurang. Kalau mau dibandingkan antara kurang dan yang sempurna, lalu disamakan, maka pada asalnya yang sempurna akan diturunkan levelnya. Kalau mau dikatakan sama dengan yang rendah. Nah, bahkan barakallahu fikum produk-produk Cina saja
Produk manusia saja tidak suka kalau disamakan. Marah Samsung kalau disamakan dengan Cina. Iya. Merek Samsung. Oh, dikatakan sama dengan Oppo. Oppo no. Tidak setuju Samsung. Sebagaimana barakallahu fikum merek Apple ya bacanya. Tidak akan setuju dan tidak akan mau kalau harganya disamakan dengan HP merek Cina. Oh sama aja nih. Tidak setuju orang, mana mungkin sama. Kenapa barakallahu fikum? Kapan disamakan maka itu adalah pelecehan terhadap merek yang tinggi tadi. Maka bagaimana kiranya dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu lebih pantas untuk dikatakan tidak ada kesamaan sama sekali. As-salis, sisi yang ketiga, annana nushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyah. Bahwasanya kita menyaksikan pada makhluk, kita saksikan dengan mata kepala. Pada makhluk apa-apa yang sesuai sama penamaannya. Kita dapatkan dalam makhluk apa-apa yang penamaannya sama. Yattafiqu fil asma wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyah, dan juga tapi berbeda dalam hakikat dan model. Sama penamaan tapi beda hakikat dan modelnya. Fanusyahidu anna lil insani yadan laysat kayadil fil. Kita saksikan bahwasanya manusia itu punya tangan, tidak sama dengan tangannya gajah. Kita lihat. Walahu quwwatun laysat ka quwwatil jamal. Manusia punya kekuatan tapi kekuatannya tidak sama dengan kekuatan unta. Ma'attifaqi fil ismi, walaupun sama dari sisi nama. Tangan manusia, tangan gajah. Kekuatan manusia, kekuatan onta. Tidak sama. Walaupun namanya disebut secara lafaz sama. Fahadihi yadun wa hadihi yadun. Ini tangan dan itu tangan. Wa hadihi quwwatun wa hadihi quwwah. Ini kekuatan, itu juga kekuatan. Wa bainahuma tabayunun fil kayfiyah. Dan di antara keduanya ada perbedaan dalam kaifiyah, model, wal wasf, dan juga sifat. Fa'ulima bidzalik, maka dengan itu diketahui anna al-ittifaqa fil ismi la yalzam minhu ittifaqa fil haqiqah. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwa samanya penamaan tidak mengharuskan kesamaan dalam hakikat, dalam kenyataan. Samanya penamaan tidak mengharuskan sama dalam kenyataannya. Wat tashbihu kat tamtsil, dan menyerupakan itu sama hukumnya dengan menyamakan. Walaupun dalam lafaz disebutkan Allah menyebutkan tamtsil. Tapi di sana barakallahu fikum mereka tidak hanya, kalau tamtsil dikatakan sama persis. Kalau tashbih menyerupakan, artinya ada bagian yang tidak sama. Baik. Wa qad yufraqu bainahuma bi anna at-tamtsil at-taswiyah fi kulli sifat. Dan bisa saja dibedakan antara at-tashbih dan tamtsil, bahwasanya tamtsil adalah menyamakan pada semua sifat. Sama. Wat tashbih at-taswiyah fi aktsar sifat. Adapun tashbih menyamakan pada kebanyakan sifat, tidak secara menyeluruh. Kalau dikatakan tamtsil berarti dia samakan persis. Kalau tashbih artinya dia hanya menyerupakan, tidak pada seluruh sisinya. Lakin at-ta'bir bi nafyi at-tamtsil aula li muwafaqatil Qur'an. Akan tetapi ungkapan dengan sebutan tamtsil itu lebih pantas karena sesuai dengan lafaz Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini barakallahu fikum ditinjau dari sisi logika. Bahwasanya sifat Allah, apa-apa yang kita isbatkan, tetapkan dari sifat Allah Taala harus terlepas, harus terbebas dari dua perkara besar yang terlarang. Harus terlepas dari dua perkara terlarang yang besar. Yang pertama, tamtsil, menyamakan. Yang kedua, takyif, membagaimanakan. Baik, yang kita ambil hari ini barakallahu fikum at-tamtsil, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya at-takyif.